Apa sudah gawat sekali ketua? Harus kita buat perpu? Kebutuhannya begitu mendesakkah? Apa gunanya menteri? Kasihan ini Pak Jokowi. Kita harus jaga Pak Jokowi jangan sampai beliau tersandra. Semuanya kan sudah terima uang semua nih. Polisi terima, TNI terima, semuanya kan. Yang belum terima uang ini kan KPK kan. KPK yang jaga ini semua. Saya udah katakan ini berkali-kali, mafia obat nih nggak hanya dari dulu sudah Pak, harga obat Rp1 jadi 1.000 perak, alasan generik. Kok bodoh sekali kita ketua. Jangan sampai kita terjebak sama short term policy yang ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya proyek, sehingga memakmurkan para trader dan menjaga kekuasaan para mafia. Dan tidak cukup dengan mundur Pak, ini korupsi. Nggak bubarin aja staf khusus. Anak muda, saya muda Pak, nggak pernah rampok uang rakyat. Ini anak baru umur 20-an tahun ngerampok uang rakyat triliunan. Malu kita jadi anak muda. Bagaimana, kenapa pengisian jabatan strategis di KPK ini diisi oleh petugas kepolisian? Saya mohon kesabarannya. Anggota Komisi 3 DPR fraksi PDIP Arteria Dahlan meminta KPK untuk mengawasi Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Arteria mengaku tahu siapa-siapa yang diuntungkan oleh Perpu Corona tersebut. Ada COVID, tapi tiba-tiba dibuat Perpu seperti ini. Ini ketua nggak usah repot-repot ngurusin yang kayak gitu. Ini di hulunya dulu dimainkan. Kita bukannya nggak tahu ini mainan siapa, desain siapa, siapa yang diuntungkan ketua. Beneficial owner dari semua ini kan kami juga tahu. Dalam rapat dengar pendapat dengan KPK, Arteria meminta Ketua KPK Firly Bahuri turut mengawasi penggunaan Perpu tersebut. Salah satu yang dikritisi adalah Perpu membuat pemerintah dapat melakukan perubahan postur anggaran tanpa melibatkan DPR. Ini adalah momentum terbaik KPK untuk menerapkan konsep pencegahan ala kepemimpinan KPK yang baru. Jadi jangan nanti KPK ribut setelah COVID, nangkep-nangkepin orang. Sekaranglah KPK ini bekerja. Tidak boleh ada korupsi di dalam upaya besar bangsa untuk menghadapi bencana yang luar biasa ini, pandemi COVID. Nah, ini yang saya katakan pencegahannya di sini. KPK juga harus bisa mencermati aspek good governance. Benar nggak kebijakan pemerintah diambil dari prosedurnya, mekanismenya, tata cara, due process of law, haruskah lewat Perpu misalnya? Apa cukup dengan undang-undang? Cukup dengan surat edaran? Cukup dengan rapat koordinasi? Kita juga bicara yang namanya ada daulat rakyat di sini Pak, yang namanya keuangan negara dan pengelolaan keuangan negara. Presiden sebagai kepala negara, pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. DPR membuat undang-undang, menetapkan APBN Pak. Jadi kewenangan kita ini juga harus dijaga Pak. Ketua, saya minta betul bagaimana strategi dan pembiayaan serta postur. Tadi Ketua katakan 405T untuk kesehatan, 75T untuk kesehatan Pak. Yang lainnya nggak tahu. 110 untuk pemulihan dikasih ke siapa? Negara mau pinjam 1.000 triliun Pak. Untuk apa? Jangan-jangan dengan Perpu bisa jadi kekuasaan baru di atas kekuasaan presiden. Arteria juga mempertanyakan kepentingan Perpu, apalagi di dalam pasal 27 Perpu dianggap membuat pengambil kebijakan keuangan mendapatkan imunitas. Apa harus gawat sekali harus kita buat Perpu? Kebutuhan begitu mendesakkah? Apa guna menteri, pejabat negara, kalau begitu di saat genting lepas tangan pada ketakutan, minta tolong, minta imunitas? Kasihan Pak Jokowi, kata Arteria. Sudah gawat sekali ketua, harus kita buat Perpu? Kebutuhannya begitu mendesakkah? Apa gunanya menteri, pejabat negara kalau begitu? Di saat keadaan genting lepas tangan pada ketakutan, nggak mau, minta tolong, minta imunitas. Kasihan ini Pak Jokowi. Nggak ada yang mau berani ngambil kebijakan, nggak ada yang mau pasang badan, tapi minta fasilitas. Bahkan sekarang mau kerja, minta imunitas. Untuk lebih jelasnya, berikut ini kritikan-kritikan dari Arteria Dahlan pada saat rapat dengar pendapat dengan KPK
di ruang sidang Komisi 3 DPR RI. Saat ini semua pihak bangsa kita ya mengharap dan berharap yang besar kepada KPK. Ini adalah momentum terbaik KPK untuk menerapkan konsep pencegahan ala kepemimpinan KPK yang baru. Jadi jangan nanti KPK ribut setelah COVID, nangkep-nangkepin orang. Sekaranglah KPK ini bekerja. Tidak boleh ada korupsi di dalam upaya besar bangsa untuk menghadapi bencana yang luar biasa ini, pandemi COVID. Pasal 2 sudah mengingatkan hukum mati, Ketua. Hukum mati. Tapi saya ingin ini semua terukur, mulai dari perencanaan, pengadaan barang dan jasa, pengawasan dan sebagainya. Harus ditindak tegas penggunaan donasi yang dikatakan tadi. Kemudian juga bagaimana juga dengan masalah pengambilan kebijakan. Nah, ini yang saya katakan pencegahannya di sini. KPK juga harus bisa mencermati aspek good governance. Benar nggak kebijakan pemerintah diambil dari prosedurnya, mekanismenya, tata cara, due process of law. Haruskah lewat perpu misalnya? Apa cukup dengan undang-undang? Cukup dengan surat edaran? Cukup dengan rapat koordinasi? Kita juga bicara yang namanya ada daulat rakyat di sini, Pak. Yang namanya keuangan negara dan pengelolaan keuangan negara nggak bisa diambil alih oleh beberapa pihak saja. Berikutnya juga kita ingin sampaikan, Pak Ketua. Pak Ketua, ini lembaga negara, pimpinan lembaga negara. Presiden sebagai kepala negara, pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. DPR membuat undang-undang, menetapkan APBN, Pak. Jadi kewenangan kita ini juga harus dijaga, Pak. Bicara besaran, bicara peruntukan itu daulat rakyat. Makanya saya katakan, Ketua, nanti tolong dikaji itu perpu. Berikutnya lagi bicara materi muatannya perpu. Apa boleh materi muatan mengatur kebijakan yang seperti itu? Apa tidak melampaui kewenangan undang-undang? Menabrak fatsun konstitusi? Pengawasannya juga nggak ada, KPK pun juga dihilangkan ini. Saya ingin katakan, kita harus jaga Pak Jokowi jangan sampai beliau tersandra. Yang bawa mobil orang nanti dia yang tanggung jawab kalau nabrak. Bahasa sederhananya begitu. Jangan sampai juga ada desain besar, Ketua. Jangan sampai ada kooptasi kekuasaan pemerintah yang berkuasa saat ini atas nama undang-undang. Ketua harus jaga juga ini dalam aspek pencegahan. Saya ingin katakan DPR bukannya tidak tahu, DPR bukannya tidak mengerti, bukannya DPR bodoh. Tapi kita katakan DPR bersabar, mau sampai mana langkah mainnya ini. Kami mau KPK ini proaktif, menjaga dan melindungi pemerintahan yang sah, memberikan masukan, rekomendasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang anomali dan menyimpang. Di negara mana saja, Ketua, infokan ke kami, ada COVID tapi tiba-tiba dibuat perpu seperti ini. Ini Ketua nggak usah repot-repot ngurusin yang kayak gitu. Ini di hulunya dulu dimainkan. Kita bukannya nggak tahu ini mainan siapa, desain siapa, siapa yang diuntungkan, Ketua. Beneficial owner dari semua ini kan kami juga tahu. Itu yang pertama, Ketua. Yang kedua, penetapan sudah nih, uang sudah ada, sudah dialokasikan. Nah, sekarang minta betul KPK memeriksa, evaluasi, monitoring, supervisi terkait dengan penetapan program prioritas beserta besarannya. Di depan dulu nih, main di depan, Pak. Bagaimana mekanisme pengadaan? Kok bisa tiba-tiba ada penunjukan langsung? Siapa yang ditunjuk, atas dasar apa? Mensakkah? Nanti kita bicara ruang guru lah, itu contoh kecilnya. Bagaimana dengan SOP, guideline detail, kemudian juga pengawasan, dan siapa yang berwenang untuk menentukan salah dan benar? Saya pribadi, fraksi kami meminta yang menentukan itu adalah KPK. Karena KPK yang tidak bermain di antara kementerian lembaga. Semuanya kan sudah terima uang semua nih. Polisi terima, TNI terima, semuanya kan. Yang belum terima uang ini kan KPK, kan? KPK yang jaga ini semua. Kemudian bagaimana juga dengan komitmen pengawasan KPK? KPK menerbitkan surat edaran nomor 8 tahun 2020. Konteksnya pelaksanaan pasal 6 ayat A, B, huruf A, huruf B, huruf C. Saya katakan seberapa efektifkah? Tadi ada dikatakan ada 8. Ini masih tidak detail, Ketua. PJB tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan, itu udah benar. Nah, sekarang bagaimana lebih detail lagi?
Bagaimana koordinasi dengan APIP dan BPKP? Berikutnya juga Ketua, bagaimana juga dengan PJB dalam kondisi darurat? Ketua mengatakan efektif, transparan, akuntabel, dan berpegang pada konsep harga terbaik. Tapi di tempat yang sama dikatakan value for money juga harus mempertimbangkan kualitas dan waktu. Ini yang ada ruang, Ketua. Ruang ini siapa yang menilai? Nah, kemudian Ketua, bagaimana juga pembentukan tim khusus tadi? Ketua mengatakan tim khusus untuk mengawal bekerjasama dengan Satgas. Sejauh mana giat monitoringnya dalam konteks PJB, dalam konteks evaluasi, dalam konteks alokasi penggunaan anggaran? Saya ingatkan waktu tinggal 1 menit. Dikit lagi Ketua, mohon sekali Ketua. KPK akan sikat jika ada korupsi Alkes. Tidak hanya sikat korupsi Alkes, bea cukai diperiksa juga, distribusi jumlah dan spek. Bagaimana dengan sinyalemen Menteri Menek BUMN? Ada mafia Alkes, Ketua. Praktek kotor PJB, obat, Alkes, dan APD untuk BUMN dan di luar BUMN. Saya udah katakan ini berkali-kali, mafia obat ini nggak hanya dari dulu sudah Pak, harga obat Rp1 jadi 1.000 perak, alasan generik, bisa juga 10.000. Nah, kemudian juga mafia farmasinya dong, Ketua. 90% saat ini obat berasal dari luar negeri bahan bakunya. Kok bodoh sekali kita, Ketua. Ini desain besar perusahaan farmasi, Pak. Ini yang harus diangkat. Bagaimana juga Alkes masih import sebagian besar, padahal kita bisa, Pindad juga bisa. KPK harus bisa mengingatkan negara dalam konteks pencegahan. Kita harus berdaulat. Bagaimana BUMN harus menjadi frontier, tapi BUMN-nya benar. Jangan sampai kita terjebak sama short term policy yang ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya proyek, sehingga memakmurkan para trader dan menjaga kekuasaan para mafia. Berikut Ketua, ini saya pikir mewakili teman-teman Ketua, mengenai SE Bansos, SE 11 2020. Oke, apresiasi terkait dengan DTKS. Fair value-nya dilakukan Kemensos basis data Dukcapil. Tapi Ketua, yang ingin disampaikan, saat ini kayak di Jakarta, itu kalau basisnya Dukcapil, itu hanya warga Jakarta. Orang Jakarta ini 70% orang luar yang tidak ber-KTP, dan sekarang potensi rentan miskin. Kita mau bagi, gimana bawa baginya? Jumlahnya berapa? Ini yang saya katakan, dan berkali-kali polisi sudah melakukan upaya kemarin menyisir, itu lebih bagus. Nah, saya minta KPK juga melakukan kerja-kerja yang seperti itu. Bantuan DTKS harus mengena dan tepat sasaran, Ketua. Ini ladang uang baru, Ketua. Berikut Ketua, ini hanya sebagai ria kecil. Penunjukan platform digital tanpa tender untuk proyek kartu prakerja senilai 5,6 triliun. Gagasan Pak Jokowi ini bagus, Omnibus Law, semuanya bagus. Tapi diimplementasikannya dipangkas sama orang-orang yang nggak benar. Implementasinya dipenggal. Bagaimana 8 vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa, Ketua, permen raksasa oleh pemerintah? Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana strategi pengawasannya? Dan tidak cukup dengan mundur, Pak. Ini korupsi. Salah satu vendor ruang guru itu staf khusus Presiden. Alamat pemilik sahamnya, beneficial ownernya ada di Singapura, ada di Amerika. Mau begini konyolnya kita. Siapa yang terlibat diusut. Berikutnya juga mengenai masalah praktek-praktek menghisap yang dilakukan oleh ring 1 istana ini dalam konteks staf khusus Presiden. Saya kasih contoh, ada anak muda ngirim surat ke camat-camat atas nama COVID. Ya nggak, bubarin aja staf khusus. Anak muda, saya muda Pak, nggak pernah rampok uang rakyat. Ini anak baru umur 20-an tahun, ngerampok uang rakyat triliunan. Malu kita jadi anak muda. Kita minta tolong Ketua, mainkan ini. Kemudian penerbitan surat B1939, sumbangan bencana. Ini prinsipnya good governance, terbuka dan transparan. Tapi harus diadministrasikan dengan baik. Saya ingin katakan bagaimana Ketua sudah mengatakan harus diumumkan pakai website resmi, keluar masuk per hari diumumkan. Tapi yang jalan berapa, Ketua? Tindak tegas, kalau dia ngelanggar nggak boleh terima donasi lagi. Ini kan gratifikasi, Pak. Kemudian juga bagaimana pengisian, ini penting sekali, agak sensitif. Saya sepakat, tapi harus ditanyakan, bagaimana, kenapa pengisian jabatan strategis di KPK ini diisi oleh petugas kepolisian? Kalau saya nggak keberatan Ketua, saya tahu alasannya. Polri lebih siap. Yang kepilih ini kan orang-orang yang bagus.
Tapi kami juga butuh publik untuk ketua jelaskan ini. Saya kenal baik sama yang namanya Karyoto, integritas, kompetensi, merah putihnya saya tahu. Jadi nggak ada masalah kalau di kami PDI Perjuangan. Tapi publik juga harus juga ketua jelaskan ini. Berikutnya ketua, terkait dengan masalah janji ketua. Kami janji PDI Perjuangan revisi undang-undang tidak mengganggu kesejahteraan penyidik. Penyidik harus nyaman, kerjanya hebat, dan kami mohon PP kepegawaian diselesaikan dengan segera yang mengutamakan kesejahteraan penyidik KPK ketua. Berikutnya juga ketua, saya malu betul ketua pimpinan KPK nggak punya rumah dinas. Ini Kak Uli nggak tahu ngekos di mana. Pak Nawawi nggak tahu juga di mana. Pak Gufron apalagi. Kami juga mohon dipikirkan. Substansi sudah masuk, cukup. Terakhir ketua, mengenai Pak Novel, kita pikir mudah-mudahan tetap diperhatikan Pak Novel Baswedan, bagaimana kesehatannya beliau. Walau bagaimanapun beliau adalah patriot penegakan hukum tindak pidana korupsi. Mungkin itu saja, masih banyak, tapi cukupkan ketua. Terima kasih ketua.